Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, sebelum lanjut, Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, kami akan memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, untuk mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui petunjuk teknis, karena memang setiap daerah ada perbedaan sedikit ya, tentunya tidak harus sama, tapi intinya yang dikeluarkan oleh BKN pada umumnya seperti persyaratan umum itu sama ya. Nanti mungkin untuk lebih lanjut, ketika Bapak Ibu lulus atau dinyatakan lulus, ada mungkin persyaratan tambahan yang Bapak Ibu harus penuhi, seperti itu ya. Baiklah, informasi kali ini adalah petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, di sini seperti biasa ada pendahuluan, yaitu berdasarkan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya. Ditentukan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi fungsional dalam suatu instansi pemerintah ya. Ini merupakan pendahuluan umum ya. Kemudian dari segi tujuan sama, ya, keputusan ini bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan pengadaan P3K di pemerintah Provinsi Jambi ini ya. Contohnya Bapak Ibu bisa cari informasinya. Kemudian ada juga mengenai ruang lingkup perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon P3K, dan pengangkatan menjadi P3K. Untuk perencanaan umum, setiap instansi pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan P3K di lingkungan masing-masing yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pengadaan P3K. Kemudian pembentukan panitia seleksi sama ya. Nah, untuk peserta nanti tetap harus mengakses website ya, sscsn.bkn.go.id untuk melakukan pendaftaran, seperti itu. Terus Juknis membahas lagi mengenai jadwal pelaksanaan ya, yang tentunya sudah diberikan oleh BKN. Jadwal seleksi kompetensi P3K yang dilaksanakan secara nasional ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Kemudian jadwal seleksi kompetensi P3K yang dilaksanakan pada tingkat instansi ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan P3K yang berkoordinasi dengan BKN. Kemudian sementara untuk jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 ya. Di sini pengumuman akan dilaksanakan pada 16 sampai 30 September 2023, kemudian pendaftaran seleksi 17 September hingga 6 Oktober 2023, seleksi administrasi 17 sampai 9 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian masa sanggah pada 14 Oktober, jawab sanggah akan dilaksanakan pada 14 Oktober juga, kemudian pengumuman pasca sanggah 17 Oktober ya, penarikan data final 24 sampai 26 Oktober. Kemudian untuk penjadwalan seleksi kompetensi pada 27 sampai dengan 30 Oktober 2023. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta ya, waktu dan tempat seleksi akan dilaksanakan pada 31 sampai 3 November 2023. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi 5 sampai 29 November 2023. Kemudian pelaksanaan kompetensi teknis tambahan ya untuk 10 November sampai dengan 1 Desember 2023. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 25 sampai dengan 4 Desember 2023. Untuk kelulusan 1 sampai dengan 10 Desember 2023. Pengisian DRHNI P3K 11 sampai 9 Januari 2024, dan usul penetapan NIP3K 10 Januari sampai 8 Februari 2024.
Kemudian untuk juknis Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harap sekali lagi cek di pemerintah daerah masing-masing ya, baik itu pengumuman lowongan ya untuk panitia seleksi nasional pengadaan P3K, instansi pengadaan P3K mengumumkan lowongan jabatan P3K secara terbuka kepada masyarakat ya. Tentunya di tanggal 16 Bapak Ibu harap cek untuk jumlah formasi yang dibutuhkan setiap daerah masing-masing. Ya, selain pengumuman lowongan, di sini juga di juknis juga ada jumlah lowongan jabatan ya, kemudian unit kerja ya, kualifikasi pendidikan lengkap semuanya, alamat dan tempat lamaran, jadwal tahapan dan syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, seperti biasa bahwa untuk pelamaran ya umum, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K ya. Seperti diketahui bahwa untuk persyaratannya di sini adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi ya, paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat ya, baik itu sebagai calon PNS, kemudian ASN lainnya, P3K dan sebagainya ya. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ya, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang berwenang dan jabatan yang dipersyaratkan ya. Kemudian tentunya Bapak Ibu harus sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian surat keterangan tidak mengonsumsi menggunakan narkoba psikotropika nanti akan disampaikan juga melalui akun SSCASN untuk batas pembuatannya ya. Jadi jangan sampai telat Bapak Ibu. Kemudian surat pengunduran diri sebagai P3K yang telah disetujui ya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama ya. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Kemudian selain persyaratan umum ya, kita lihat juga juknisnya mengenai tahapan seleksi ya, masih sama dengan tahun kemarin. Pendaftaran dilakukan secara online sscsn.bkn.go.id atau website pendaftaran dilakukan secara online melalui laman sama sscsn.bkn.go.id ya. Kemudian pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar yang paling kurang terdiri atas, ingat ini untuk NIK ya, nomor identitas kependudukan, kemudian nama lengkap, jangan sampai salah juga, tempat, kabupaten, kota, tanggal, bulan, tahun kelahiran, kualifikasi pendidikan sesuai ijazah ya, kemudian jabatan yang dilamar, instansi yang dilamar, alamat email. Kemudian melakukan pendaftaran secara online juga. Setiap pelamar akan mendapatkan nomor registrasi ya. Nomor registrasi digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu seleksi administrasi. Nah, itulah informasi juknis terbaru untuk pelaksanaan atau pengadaan formasi P3K ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Irawan Official, dan kita bertemu di video selanjutnya.